Nomor 1. Teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip belajar ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar titik-titik. A. Teori kognitif, B. Insight, C. Humanistik, D. Konstruktivisme, E. Behaviorisme. Jawabannya adalah yang A. Kognitif. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Oke, next, nomor 2. Pak Andi mengetahui bahwa siswanya mempunyai gaya belajar kinestetik. Saat pembelajaran tertentu, Pak Andi ingin siswanya memiliki kompetensi mengkomunikasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah. Pendekatan yang tepat untuk pembelajaran agar para siswa mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. A. Problem based learning, B. Kontekstual, C. Scientific, D. Direct instruction, atau yang E. Cooperative test learning. Jawabannya adalah yang C. Scientific. Pendekatan saintifik menggunakan kerangka berpikir ilmiah dan melibatkan keterampilan proses sains. Nomor 3. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran humanistik adalah siswa diajak berpikir titik-titik. A. Edukatif, B. Komprehensif, C. Deduktif, D. Induktif, atau E. Koordinatif. Jawabannya adalah yang D. Induktif. Teori humanistik mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif. Oke. Lanjut, soal nomor 4. Menurut pandangan teori behavioristik, perubahan perilaku merupakan akibat dari titik-titik. A. Proses berpikir ilmiah, B. Pemahaman terhadap diri, C. Pembelajaran bermakna, D. Stimulus dan respon, atau E. Pengetahuan yang dibentuk sedikit demi sedikit. Jawabannya adalah yang D. Stimulus dan respon. Nomor 5. Acuan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses pembelajaran secara optimal adalah pengertian dari titik-titik. A. Silabus pembelajaran, B. Deskripsi pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Struktur pembelajaran, atau E. Pengalaman belajar. Jawabannya adalah yang A. Silabus pembelajaran. Nomor 6. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Kecuali titik-titik. A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasil belajar banyak yang buruk. Atau yang E. Dilakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah yang D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasil belajar banyak yang buruk. Nomor 7.
Teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Pengertian merupakan pengertian dari teori belajar titik-titik. A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Cybernetik. D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah yang A. Behaviorisme. 8. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak pasif mengalami sendiri. Pengalaman tersebut merupakan prinsip belajar titik-titik. A. Perhatian dan motivasi. B. Keaktifan. C. Keterlibatan langsung. D. Pengulangan. E. Mandiri. Jawabannya adalah yang C. Keterlibatan langsung. 9. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Teori ini termasuk aliran titik-titik. A. Humanistik. B. Cybernetik. C. Humanistik. D. Konstruktivisme. Atau yang E. Behaviorisme. Jawabannya adalah yang B. Cybernetik. 10. Berbagai prinsip belajar yang relatif berlaku umum dapat digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran. Prinsip tersebut adalah titik-titik. A. Perhatian dan motivasi. B. Keaktifan dan pandangan. C. Keterlibatan langsung. D. Pengulangan. Maksudnya pengulangan ya. Atau E. Pola individual. Jawabannya adalah yang A.